Identitas gelap. Jenderal perang Ukraina tewas secara misterius. Seorang perwira tinggi militer Ukraina dikabarkan tewas secara misterius. Informasi ini diperoleh dari Dinas Intelijen Milisi Pemberontak Pro-Rusia Republik Rakyat Luhan pada Selasa 9 Agustus. Juru bicara Milisi Rakyat LPR, Letnan Kolonel Andrei Maroko mengungkapkan jika tim investigasi dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU telah tiba di Donbas, tempat di mana sang jenderal tewas. Lebih lanjut, Maroko menyebut Komando Militer Ukraina diketahui menyusun rencana untuk mencegah kematian para perwiranya, meskipun di sisi lain militer Ukraina akan tetap mengarahkan para perwira ke garis depan pertempuran. Menurut Maroko, saat ini tidak ada seorang pun perwira militer Ukraina yang bertahan di medan pertempuran Donbas, Oblast, Provinsi Donetsk. Daripada kehilangan perwiranya, militer Ukraina lebih memilih untuk memobilisasi prajurit berpangkat sersan ke bawah. Militer Ukraina bahkan merotasi prajuritnya yang kondisinya masih belum pulih akibat perang. Komando Militer Ukraina sedang menyusun rekomendasi metodologis untuk mencegah kematian para perwiranya dan berencana mengirim mereka ke pasukan, kata Maroko melanjutkan. Tidak ada perwira Ukraina yang tetap berada di garis depan Donbas, sementara staf sersan dan prajurit tetap dirotasi ulang oleh prajurit lain yang baru keluar dari rumah sakit, ucapnya. Barons menggambarkan pemikiran nuklir Rusia sebagai penerima penggunaan senjata nuklir kecil untuk menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diterima pada lawan sebagai sarana pemaksaan, terutama dalam keadaan di mana keberadaan negara dipertanyakan. Putin sebelumnya memang telah memperingatkan masyarakat internasional agar tidak terlibat dalam perangnya dengan Ukraina. Ia juga mengatakan intervensi akan mengarahkan situasi pada konsekuensi yang belum pernah ditemui dalam sejarah dunia. Barons kemudian menunjukkan pada skenario di mana Rusia mengklaim bagian dari Ukraina yang diduduki, seperti wilayah Donetsk dan Luhansk yang membentuk Donbas, yang akan menginspirasi pasukan Ukraina untuk membalas. Sebelum akhir tahun ini, Rusia akan menyatakan wilayah Ukraina yang diduduki sebagai bagian dari negara Rusia. Jadi jika serangan Ukraina bergulir di perbatasan baru yang dideklarasikan sendiri ini, penggunaan senjata nuklir untuk menghentikan serangan akan ada di atas meja, katanya. Kota Kramatorsk di Ukraina dengan sekitar 150.000 penduduk, hanya beberapa mil dari garis depan Donetsk, bisa menjadi target serangan nuklir terbatas. Menurut Nukemap, hulu ledak 10 kiloton yang diledakkan 2.200 kaki di atas kota seukuran Kramatorsk di Donbas akan menghasilkan bola api dengan radius sekitar 500 kaki, dosis radiasi yang fatal hingga sekitar 0,6 mil, kerusakan ledakan yang cukup untuk meruntuhkan bangunan dan menyebabkan luka bakar tingkat 3 1 mil jauhnya. Jelasnya, itu akan memecahkan jendela sejauh 2,6 mil, ujarnya. Menambahkan langkah seperti itu akan menciptakan rasa bahaya yang besar di seluruh dunia. Itu juga akan menjadi serangan yang akan dibatasi di dalam perbatasan Ukraina, tambahnya. Ini akan menjadi penggunaan pertama senjata nuklir selama 77 tahun. Melanggar tabu yang sangat besar, tetapi ini tidak terbayangkan bagi Rusia jika tujuannya membenarkannya di mata mereka, tambahnya. Sebagaimana diketahui, tak lama setelah meluncurkan serangan ke Ukraina,
Putin menempatkan program nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Bahkan pada April, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov mengatakan resiko konflik nuklir cukup besar.